ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya sambil tiduran, upayakan selesaikan dulu menyusui anaknya, baru habis itu tidur ya Gus ya. Iya, seperti Tutup dengan aman supaya tidak memancing tuyul-tuyul yang tidak bertuan tadi datang menyambangi Anda dan minta nyusu gantiin anak Anda gitu ya. maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya ditemani oleh Gus Iman dan nanti akan ngobrol-ngobrol juga bersama Gus Iman tentang seputaran apa yang harus kita lakukan supaya rumah kita tidak didatangi oleh tuyul dan uang kita aman dari tuyul. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah nanti kita akan tanya-tanya bersama Gus Iman. Tapi sebelum itu akan saya sapa dulu Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Gus Iman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Gus, malam hari ini kembali saya akan tanya-tanya lagi bersama Gus Iman ini. Gak apa-apa. Supaya kali ini seputaran tuyul gitu. Jadi kira-kira tuyul ini apa yang ditakuti dan apa kira-kira apa kalau bisa dibilang tangkal gitu ya, tangkalnya supaya tuyul ini tidak mendatangi rumah kita begitu Gus. Apakah ada solusi, ada ciri-cirinya, ada kiat-kiatnya supaya memang kita aman lah dari tuyul Gus? Sebetulnya makhluk gaib jenis bangsa tuyul ini sedikit unik memang. Berbeda dengan bangsa jin yang lain. Kalau bangsa jin yang lain terkadang datang menjumpai manusia, nakut-nakutin. Terkadang setan datang ke rumah kita, ganggu kesehatan kita, ganggu suasana kenyamanan kehidupan kita. Terkadang malah juga jadi bikin penyakit. Kalau tuyul ini memang agak berbeda. Dia jarang tuyul bikin sakit, mengganggu manusia. Seringnya itu mentargetkan duitnya atau materi atau hartanya, khususnya berupa duit ya. Kalau terkait bagaimana supaya kita tidak diganggu oleh tuyul, sebetulnya simple dan mudah ya. Karena target tuyul itu duit, saran saya duit kita bersihkan seperti apa maksudnya? Bersihkan duit itu kan tidak dengan dicuci. Iya, artinya harta benda kita bila mana tembus nisabnya, keluarkanlah zakatnya. Keluarkanlah zakat daripada harta kita. Jadi bagaimana kalau harta kita belum tembus nisab dan haulnya? Nah, banyaklah sedekah. Latihan zakat sebetulnya. Mudah-mudahan Allah menjaga harta yang sudah bersih, dibersihkan dengan zakat dan sodako. Jadi kalau misalnya harta kita belum sampai nisabnya, ya latihan zakat, yakni sodako. Iya bisa juga. Iya. Karena yang selama ini mungkin ya saya pribadi lah mungkin sih. Nisab harta saya mungkin belum mencapai untuk saya keluarkan untuk zakat mal gitu ya Gus. Tapi kayaknya nggak latihan sedekah. Latihan. Jadi zakat kecil begitu. Supaya saat nanti harta kita banyak melimpah, kita nggak sayang-sayang. Iya. Nggak gampang untuk mengeluarkan zakat ya. Karena zakat ini hakikatnya membersihkan harta kita. Ya, maka dari itu tadi di awal kan bersihkan, cucilah duit kita. Cuma bukan dengan cuci pakai air begitu loh, dengan zakat dan sodako. Jadi itulah yang membuat si tuyul ini kesusahan mungkin mencuri uang kita begitu. Iya, insya Allah kalau saya pribadi yakin betul. Yakin betul kalau duit itu kita udah bersih, artinya yang bukan hak kita, yakni yang harus kita keluarkan zakat itu sudah kita keluarkan. Saya yakin betul tuyul nggak punya kuasa, dijaga oleh Allah. Ya itu kan tadi ininya Gus. Jadi hartanya, duitnya.
untuk menjaga supaya si tuyul ini sebelum menyentuh uang itu sudah, ketika mau masuk ke rumah kita saja sudah tidak sanggup, kira-kira ada atau tidak caranya? Oke. Jadi lagi-lagi kalau rumah itu bagaimana supaya tuyul jangan ngambil duit Iya, kita dalam rumah. iya. Untuk mengambil saja niat mencuri, tak punya kemampuan, ya tentunya itu ada kiat dan metodologi. Ya kita harus tinggi kualitas keimanan kita. Kalau bisa tuyul itu takut dengan kita dulu. Ya, atas apa? Atas perlindungan Allah kepada kita tentunya, ya. Jadi di rumah itu ya hidupkan nilai-nilai agama, ibadah dikuatkan, harta benda kita bersihkan dengan zakat dan sedekah, dan hal-hal lain yang menjadi pemicu tambahan tuyul supaya enggak rawan masuk datang ke rumah kita. Janganlah kita itu pelit. Jangan kita pelit. Artinya kembali kepada sedekah tadi. Kalau memang belum tembus nisab dan haulnya, perbanyak sedekah, jangan kita pelit. Mudah-mudahan tuyul pun tidak sanggup masuk ke mudah-mudahan ya, mudah-mudahan karena ada perlindungan Allah, kita senantiasa di jalan Allah seperti itu. Karena kira-kira Gus, memang si tuyul ini ketika masuk ke rumah kita memang tidak pernah mengusik hal-hal lain ya? Apa nggak pernah jahil begitu Gus? Oke, ya. Tuyul yang masih dalam rangka persekutuan perjanjian dengan majikannya, targetnya satu, duit. Ya. Tapi ada tuyul yang memang sudah tidak punya majikan, sudah terputus kontrak, nanti targetnya bukan duit. Ya, targetnya itu apa yang dia inginkan. Biasanya kebiasaan lama saat masih dipelihara oleh majikan. Ya, netek. Iya, itu terkadang masih mau. Makanya kalau kita teringat di video kita yang sudah tayang, ya, tuyul itu nyambangi rumah karena melihat adanya, ya katakanlah mungkin manusia yang kurang beretika, sehingga rawan tuyul yang sudah nggak punya majikan, kebiasaan lamanya yakni netek itu atau nenen ya, udah nggak bisa terjadi. Nampak ada manusia yang ngeleler lah kalau bahasanya, dengan terbuka lah anunya, terbuka, iya, dia rawan untuk datang dan kepingin makan, kepingin nyusu ya. Iya, bukan kepingin mencari duit. Kepingin nyusu ini bagi tuyul yang tidak bertuan begitu, ya, tidak bertuan. Dan ini buat pengetahuan juga ini buat pemirsa Kelana Mas ataupun saya pribadi. Jadi salah satunya mungkin ketika ibu-ibu lah ini khususnya ya kan Gus, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya sambil tiduran, upayakan selesaikan dulu menyusui anaknya, baru habis itu tidur ya Gus ya. Tutup dengan aman supaya tidak memancing tuyul-tuyul yang tidak bertuan tadi datang menyambangi Anda dan minta nyusu gantiin anak Anda gitu ya. Begitu kurang lebih Gus ya. Seperti itulah intinya. Ya, saran saya mungkin bagi ibu-ibu ataupun oma-oma, jaga aurat lah. Tutup auratnya supaya tidak memancing eksistensi bangsa tuyul untuk untuk nenen begitu loh. Karena begini Gus, dulu saya juga punya pengalaman, atau apa ya, mungkin lebih tepatnya saya tahu ini termasuk juga keluarga saya mungkin ini Gus. Dulu pernah dia punya anak kecil, ketika dia menyusui anaknya dia ketiduran, dan ketika ketiduran dia terbangun sama seperti sesuatu menyenggol kakinya atau tangannya begitu dan berbentuk kuku. Apakah itu bisa terjadi, apa kemungkinan juga itu salah satu perbuatan tuyul juga begitu? Bisa jadi perbuatan tuyul, bisa juga genderuwo. Ya, karena genderuwo punya khas juga, suka pada manusia yang perempuan. Ya, menyukai lah makhluk perempuan begitu loh. Tuyul pun begitu juga, yang ditargetkan satu, kalau masih punya majikan itu duit. Kalau sudah gak ada majikannya ya itulah. Jadi walaupun kita lah punya anak kecil, punya baby tentunya bayi, ya, perempuan menyusui bayinya, biasakan tetap tutup aurat, ya. Dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi. Karena sebetulnya kalau perempuan saat pun
menyusui anaknya, ia mohon perlindungan kepada Allah, maka oleh makhluk gaib itu nggak nampak loh. Ya, dihijab oleh Allah dengan doa tersebut, mudah-mudahan. Ketika dalam keadaan menyusui Iya, tadi. seperti itu. Berdoa. Yang mudah, kalaupun nggak bisa doa yang spesifik, ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Minimalnya itu. Mudah-mudahan. Baiklah pemirsa Kelana Masa, tadi obrolan kita yang dari awal tadi, supaya mungkin ini ya Gus ya, supaya mungkin harta kita tidak diambil atau duit kita tidak diambil oleh tuyul. Yang pertama adalah bersihkan tadi ya Gus ya, bersihkan harta kita. Jika sudah mencapai haulnya atau nisabnya Gus ya. Jadi kalau misalnya tapi belum, kira-kira belum mencapai nisabnya, ya keluarkanlah sedekah, hitung-hitung latihan zakat gitu Gus ya, supaya harta kita bersih. Dan harta yang bersih tadi itu tidak akan diganggu oleh tuyul, betul ya, betul, insya Allah. Dan hal-hal yang mungkin diperhatikan oleh pemirsa Kelana Masa atau kita semua nantinya, yaitu tadi untuk menghindari tuyul yang bertuan, yang tadi sudah jelas bahwa targetnya uang, yang uang ini perlu kita bersihkan. Target yang kedua mungkin tuyul-tuyul yang tidak bertuan adalah targetnya mungkin mencari makan atau minum Gus ya. Betul. Dan mencari makan atau minum itu tadi khususnya yaitu bukan duit targetnya. Jadi ada hal sesuatu yang perlu dia ambil di dalam rumah kita tapi tidak duit, yaitu dengan minta makan atau mencari susu gratis mungkin Gus ya. Jadi perlu dijaga juga etika kita di rumah. Jika ada juga yang model ibu-ibu yang menyusui anaknya sambil tiduran dan lalu ketiduran, susunya tidak ditutup, auratnya tidak ditutup, hilangkanlah kebiasaan itu. Dan untuk menghindari tuyul-tuyul yang berkeliaran ini tadi, tuyul-tuyul yang tidak bertuan ini tadi, mencari susu sembarangan gitu ya Gus. Jadi mohon maaf jika obrolan kita ini terlalu vulgar, tapi inilah pemirsa Kelana Masa, supaya pemirsa Kelana Masa juga menjadi pemirsa yang cerdas dan tahu bagaimana menyikapi dan menghindari tuyul-tuyul ini datang ke rumah kita. Kira-kira obrolan kita sudah selesai Gus ya. Oke. Terkait tuyul ya selesai. Memang seperti itu, berbeda dengan obrolan bangsa jin yang lain. Iya. Karena memang tuyul targetnya sempit ya Gus ya. Kalau nggak nyari susu, nyari duit gitu ya. Oke lah, terima kasih Gus atas obrolan malam hari ini. Sama-sama. Dan kita sudahi ya Gus ya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, obrolan saya bersama Gus Iman sudah selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.